ini agar dapat mengimprove skill. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Akhir kata saya mewakili panitia juga memohon maaf apabila nantinya berjalannya acara ini ada banyak hal yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tariza atas sambutannya sangat hangat kepada kita semua di pagi hari ini, sehingga membakar semangat kita semua untuk mengikuti jalannya pelatihan desain grafis pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya, yakni ada penyampaian materi oleh narasumber. Baik, mohon maaf. Jadi pemateri kita pada hari ini yakni ada Mas Mahendra Putra Paksi. Mas Mahendra Putra Paksi atau akrab dikenal dengan Mas Mahendra ini merupakan mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Internasional se-Indonesia Angkatan 2019. Nah, Mas Mahendra ini lahir di Kabupaten Lamongan pada bulan April tahun 2001. Dan Mas Mahendra ini juga memiliki berbagai pengalaman yang sangat keren di bidang desain, di antara lain yaitu ada pernah mengikuti Wacom Artulistiwa kompetisi ilustrasi Indonesia Bisa dari Wacom yang mengusung tema Bhinneka Tunggal Rupa, kemudian juga pernah mengikuti Wacom yang bekerja sama dengan Culture Hero dan yang mengadakan kompetisi ilustrasi awal tahun yang bertajuk Grim Art Competition yang mengangkat tema Dark Mythology Indonesia, dan juga masih banyak lagi pengalaman dari Mas Mahendra ini di bidang desain. Kemudian juga selain itu Mas Mahendra juga menguasai berbagai macam aplikasi desain, diantaranya ada Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator, Autodesk, Sketchbook, Procreate, dan masih banyak lagi aplikasi yang sudah dikuasai oleh Mas Mahendra nih. Wah, saya perlu belajar banyak nih sama Mas Mahendra. Baik, apakah Mas Mahendra sudah join nih? Halo, Assalamualaikum Mas Mahendra. Waalaikumsalam, Mbak Dian. Apakah suara saya terdengar? Wah, jelas sekali Mas suaranya. Bagaimana nih kabarnya Mas Mahendra? Baik, Mbak. Baik, seperti biasanya. Oke, alhamdulillah. Baik, sepertinya ini para peserta sudah tidak sabar nih Mas untuk mengikuti materi pelatihan dari Mas Mahendra. Baik, untuk waktu dan layar saya persilahkan Mas Mahendra. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya izin share screen ya. Iya, baik. Silakan Mas Mahendra. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Ini waktu saya mau share screen ada tulisan host disable participant share screen. Oh iya, baik Mas. Mungkin untuk teman-teman panitia bisa diizinkan untuk share screen. Oke, mungkin bisa dicoba Mas Mahendra, apakah sudah bisa? Oke, akan saya apakah sudah terlihat dari PPT-nya? Sudah Mas terlihat. Oke, bisa saya mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini pada hari Minggu yang cerah ini mungkin lebih enaknya mungkin saya nyebutnya lebih ke arah sharing-sharing gitu. Nah, pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman dari Prodi Teknik Kimia
yang telah mengundang saya sebagai pemateri untuk menjelaskan sedikit tentang CorelDRAW pada hari ini. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan sharing tentang ilmu atau pengetahuan yang saya dapat, yang saya pelajari dari salah satu software desain grafis, yaitu CorelDRAW. Nah, kehadiran desain grafis pada zaman yang maju ini itu dapat kita lihat dan dapat kita nikmati secara nyata pada kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang pertama, itu ada berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Itu mereka seringkali membutuhkan jasa atau sesuatu yang berhubungan dengan desain grafis sampai ke industri percetakan, yang dimana itu setiap harinya mereka itu kayak bergelut atau berhubungan dengan dunia desain grafis untuk percetakan mereka. Nah, dalam pembuatan desain grafis tentunya kita pasti membutuhkan software dalam bidang desain grafis. Salah satunya yaitu Corel. Nah, Corel sendiri itu hadir sebagai alternatif software bagi para desainer yang ingin membuat karya desain grafis. Nah, sebelum itu, apa sih itu Corel? Oke. Nah, Corel sendiri itu adalah sebuah software pengolah grafis yang dimana basisnya itu berupa vektor. Nah, yang dimana unsur-unsur dasarnya itu berupa garis. Nah, tadi kan saya sempat nyebut vektor nih. Apa sih itu vektor? Nah, vektor itu karya grafis yang terdiri dari jutaan titik yang terhubung melalui garis sehingga membentuk satu bentuk utuh yang dinamakan vektor. Nah, di bawah ini itu ada beberapa software vektor yang biasanya itu sering kita jumpai, baik itu di beberapa perusahaan atau mungkin kayak sosial media gitu. Yang pertama dari sebelah kiri itu ada namanya Adobe Illustrator dari Adobe Family. Lalu berikutnya yang nomor 2 itu ada Inkscape. Dan selanjutnya ada software Affinity Designer. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari kali ini, yang akan kita bahas kali ini yaitu CorelDRAW. Nah, tadi kan saya sempat nyebut kalau ada beberapa perusahaan gitu yang dimana itu membutuhkan software desain grafis yang bernama CorelDRAW. Selain itu ada beberapa percetakan yang mereka itu butuh CorelDRAW. Kenapa kok bisa sampai segitunya mereka pakai CorelDRAW? Nah, apa saja sih sebenarnya fungsi-fungsi yang terdapat pada CorelDRAW atau manfaat yang ada di dalamnya? Oke, ini akan kita bahas di slide berikutnya ya. Yang pertama, ada pembuatan logo. Nah, banyaknya tools atau alat-alat yang ada di dalam CorelDRAW itu dapat memudahkan kita untuk membuat atau memodifikasi sebuah objek dalam lembar kerja. Nah, logo, karena software CorelDRAW ini kan basisnya berupa vektor. Nah, idealnya sebuah logo itu berbentuk vektor. Lalu ada juga fungsi selanjutnya dari CorelDRAW, yaitu untuk kebutuhan cetak. Nah, melihat dari beberapa kasus yang ada itu sampai saat ini, itu kebanyakan industri percetakan yang ada di Indonesia itu masih menggunakan CorelDRAW. Nah, adapun hasil-hasil dari industri percetakan tersebut yaitu berupa seperti brosur, kartu nama, poster, undangan, kalender, infografis, dan yang lainnya. Lalu adapun
fungsi dari CorelDRAW lainnya yaitu pembuatan gambar vektor. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya vektor itu kan terdiri dari jutaan titik yang terhubung melalui garis yang membentuk suatu gambar utuh. Nah, vektor sendiri itu tidak bergantung pada resolusi. Jadinya kalau misal kita bikin gambar, bikin suatu objek di software vektor, kalaupun kita perbesar ukurannya, itu tidak akan pecah. Beda kayak gambar bitmap, yang dimana bitmap itu kan terdiri dari beberapa pixel. Nah, kalau misal kita perbesar ukurannya, pixel yang ada dalam bitmap tersebut itu ikut membesar. Dan hasilnya itu akan blur, seperti gambar atau lingkaran yang berwarna biru. Itu adalah contoh bitmap. Nah, kalau vektor, kalaupun kita perbesar atau perkecil itu, hasilnya tidak akan ada blur. Nah, oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu untuk kebutuhan digital. Nah, perkembangan dunia digital pada saat ini itu menghasilkan banyak sekali kebutuhan untuk digital atau konten digital. Salah satunya yaitu seperti pembuatan layout Instagram ataupun beberapa konten untuk Instagram. Nah, biasanya ini itu cocok buat para konten kreator yang membahas suatu permasalahan tertentu yang dibuat menjadi microblog dalam Instagram. Lalu ada juga seperti kayak pelaku usaha MKM yang sedang merintis karirnya. Nah, biasanya kan mereka kan bikin sebuah poster digital itu yang dimana itu diupload di Instagram ataupun pembuatan layout untuk promosi mereka. Lalu lanjut ke kebutuhan lainnya. Nah, pembuatan fungsi berikutnya yaitu pembuatan poster serta infografis. Nah, dengan menggunakan Corel, pembuatan poster serta infografis ini itu akan terlihat lebih menarik dan lebih jelas daripada menggunakan seperti software-software yang instan gitu. Nah, itu tadi ada beberapa fungsi dari CorelDRAW yang kita tahu. Dan kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, dalam CorelDRAW yang telah kita tahu ada beberapa manfaatnya ataupun fungsinya, itu kan di dalamnya itu terdapat beberapa tools atau alat-alat yang membantu kita untuk pembuatan desain. Nah, sebenarnya apa saja sih tools yang ada pada CorelDRAW? Oke, selanjutnya yaitu tools pada CorelDRAW itu idealnya itu terletak di sebelah kiri lembar kerja dari CorelDRAW. Nah, di dalam tools sendiri itu berisi bermacam-macam alat yang gunanya itu untuk membuat atau memodifikasi objek. Nah, lalu berikutnya saya akan menjelaskan beberapa tool dari yang ada di CorelDRAW dan apa saja sih fungsi-fungsi dari tools tersebut. Oke, ini adalah tools dari beberapa CorelDRAW ya. Itu yang di dalamnya itu ada berupa kayak pick tool, set tool, crop tool, lalu rectangle tool, ellipse tool, dan yang lainnya. Nah, mungkin lebih enaknya mungkin kita bisa langsung praktek langsung ya tentang apa saja tools yang ada di CorelDRAW. Dengan langsung praktek kan lebih enak daripada teori saja gitu. Oke, selanjutnya saya akan coba praktek lewat CorelDRAW secara langsung.
Nah, oke, ini adalah tampilan lembar kerja CorelDRAW saat kita membuat sebuah file atau file baru. Gitu. Apa namanya itu seperti kayak project baru gitu. Nah, toolbox seperti yang saya jelaskan tadi, toolbox itu letaknya ada di sebelah kiri lembar kerja dari atas sampai bawah. Nah, toolbox sendiri itu terdiri dari berbagai macam alat atau tools yang fungsinya itu berbeda-beda. Nah, mungkin selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu ya, fungsi dari toolbox tersebut. Nah, mulai dari yang paling atas nih, yaitu ada pick tool. Pick tool ini fungsinya yaitu untuk memindahkan atau memodifikasi sebuah objek. Misal kayak kita bikin sebuah kotak nih. Nah, kita dengan pick tool ini itu kita dapat dengan bebas memindahkan atau memodifikasi sebuah objek tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengatur ukuran dari objek tersebut. Misal kayak objek tersebut diperbesar ataupun diperkecil. Nah, pick tool ini adalah salah satu tools yang bisa dibilang intinya CorelDRAW tersebut. Lanjut ke tools yang kedua, yaitu Shape Tool. Nah, Shape Tool itu oke. Nah, oke, mungkin bisa saya lanjut ya. Shape Tool ini itu fungsinya itu untuk seperti memodifikasi sebuah node yang ada pada objek. Nah, sebelum itu apa sih itu node? Nah, node itu atau tulisannya bacaannya itu NODE, baca node. Node itu adalah objek yang ada di CorelDRAW. Nah, dengan oke, maaf ya, terkendala gangguan sinyal. Oke, dengan Shape Tool ini kita itu dengan bebas memodifikasi sebuah objek. Misal kayak ini kan ukurannya kan bentuknya kan kotak lancip ya. Kita bisa bebas mengaturnya dengan cara menekan di ujung sudut, lalu kita tekan, lalu kita drag. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu ada crop tool. Nah, crop tool ini itu berfungsi untuk memotong atau membuang bagian objek yang sekiranya itu tidak diperlukan. Oke, seperti contoh di sini akan saya membuat objek, lalu coba kita potong. Nah, bagian yang tidak terperlukan itu akan dibuang ketika kita menggunakan crop tool. Jadi secara umum fungsi dari crop tool ini yaitu membuang bagian objek yang tidak diperlukan pada lembar kerja kita. Nah, lalu berikutnya ada tools yang bernama zoom tool. Sesuai namanya ya, zoom ini fungsinya ini buat kurang lebihnya buat zoom out dan zoom in. Seperti contoh ketika kita klik
kiri, maka hasilnya akan zoom in dari lembar kerja kita tersebut. Tapi kalau kita klik kanan, hasilnya akan zoom out dari lembar kerja. Lalu tools berikutnya itu ada freehand tool. Nah, freehand tool ini tujuannya itu untuk membuat sebuah garis bebas sesuai keinginan kita. Seperti contoh, di sini saya akan membuat garis. Nah, tujuannya dari freehand ini yaitu membuat garis. Nah, dalam freehand tersebut itu ada berbagai macam tools nih yang bisa gunakan menurut kesukaan kita masing-masing. Nah, kalau saya biasanya itu sering bikin garis pakai 3-point hook. Ada juga yang biasanya pakai pen tool. Nah, seperti contoh di sini saya akan membuat garis lengkung. Nah, kita posisikan cursor kita di sebelah ini, lalu kita drag ke atas. Nah, kita lengkungkan dari pertengahan garis tersebut. Nah, jadilah hasil lengkung. Kalau misal kita ingin bikin menyambungkan lagi, kita klik ke node yang bagian paling akhir yang kita buat tadi. Nah, ini kita bisa drag lagi, terserah arahnya kemana. Nah, jadinya gini. Nah, ini kan tidak lurus. Ini kita bisa pakai tool yang bernama set tool buat meluruskannya. Kita tekan pada bagian node sebelah ini. Lalu setelah itu bisa kita atur-atur sesuai keinginan kita. Jadi di sini saya akan meluruskannya. Nah, jadinya kan lurus seperti ini. Nah, itu tadi sedikit fungsi tentang tools 3-point group. Ada juga seperti 2-point line, bezier, pen, polyline, ataupun B-spline. Kalau saya pribadi itu sering pakai freehand sama 3-point group. Nah, untuk ini artistic media tool. Artistic media tool itu kurang lebihnya itu seperti membuat objek sesuai keinginan kita gitu. Karena kan di dalamnya kan terdapat seperti brush-brush yang ada di Photoshop. Kita bisa membuat objek atau garis bebas sesuai keinginan kita. Nah, kalau saya sendiri itu jarang sekali pakai artistic media. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu ada rectangle tool. Nah, rectangle tool tersebut itu berfungsi untuk membuat sebuah objek persegi, seperti membuat kotak, persegi panjang, dan sebagainya. Lalu ada juga di bawahnya ada namanya ellipse tool. Nah, ellipse tool tersebut itu sama seperti rectangle tool. Fungsinya yaitu untuk sebuah objek atau bidang yang ada. Tapi dalam ellipse tool tersebut kita hanya dapat membuat objek yang berupa seperti lingkaran ataupun oval. Misal contoh, nah cara penggunaannya ellipse tool tersebut itu kita tinggal arahkan kursor sama seperti sebelumnya. Kita tinggal arahkan kursor, lalu kita drag ke beberapa arah sesuai keinginan kita. Nah, ini kan yang dibuat kan objek lingkarannya kan tidak sempurna. Gitu. Nah, kalau misal kita pengen buat lingkaran yang sempurna, kita tekan tombol CTRL pada keyboard. Setelah itu kita tekan klik kiri pada lembar kerja, lalu kita drag. Dan hasilnya adalah lingkaran sempurna. Yang pertama itu tekan dan tahan tombol CTRL, lalu kita drag ke sesuai keinginan kita. Jadilah lingkaran sempurna. Lalu ada polygon tool. Nah, dalam polygon tool
ini kita membuat objek seperti sebelumnya. Cuma bedanya di sini kita membuat objeknya itu bentuknya itu berbeda. Seperti contoh, kita dapat membuat objek segitiga. Terus kita juga dapat membuat objek segi 6, tinggal mengatur ini ukuran yang ada di atas. Kita ganti angka 3 menjadi angka 6. Nah, jadilah segi 6. Selain itu, kita juga dapat membuat objek bintang dengan cara menekan ikon segitiga yang ada di pojok bawah tools tersebut. Ini kan ada pembagiannya. Nah, kita klik ke ikon bintang atau stars. Nah, kita klik, lalu kita buat objeknya. Nah, jadilah bintang. Nah, sebenarnya tiga tools ini tuh fungsinya sama untuk membuat bangun datar yang telah tersedia di CorelDRAW, seperti bangun datar segitiga, lalu ada lingkaran, persegi, dan yang lain-lain. Nah, lalu berikutnya itu ada text tool. Nah, text tool ini salah satu tools yang yang bisa dibilang inti gitu dari CorelDRAW. Dengan text tool tersebut itu kita dapat membuat sebuah tulisan yang nantinya itu dapat kita modif seperti kayak mengganti font, mengganti ukuran. Tuh. Nah, untuk penggunaannya kita hanya tinggal klik di bagian lembar kerja kita, lalu kita tuliskan kata atau kalimat terserah. Misal di sini saya tuliskan puisi. Nah, kita bisa memodifikasi tulisan tersebut dengan menu yang telah disediakan di atas. Misal kayak kita mengganti font nih, kita blok semua tulisan tersebut dengan cara CTRL-A. Setelah itu kita pergi ke bagian font nih. Lalu kita tinggal memilih font yang telah tersedia dalam komputer kita. Nah, setelah itu kita juga dengan bebas mengatur ukurannya, seperti dibesarkan, lalu ataupun diperkecil. Nah, ini tuh ada beberapa pengaturan seperti bold, italic, lalu underline. Jadi kita membuat tulisan tebal, kita tinggal klik B yang ada di sini atau CTRL-B. Lalu atau kita membuat tulisan kita menjadi miring. Nah, ini kita tinggal klik italic atau tinggal kita tekan CTRL-I pada keyboard dan jadilah tulisan miring. Nah, adapun ini untuk pengaturan penulisan seperti yang rata kiri, rata kanan, ataupun center. Oke, berikutnya itu ada parallel dimension tool. Nah, parallel dimension tool ini tujuannya itu seperti membuat seperti membuat dimensi gitu. Selain itu kita juga dapat mengetahui ukuran dari objek yang kita buat menggunakan parallel dimension. Contoh di sini saya membuat sebuah objek persegi. Nah, jika misal kita tidak tahu ukurannya, kita tinggal pakai parallel dimension tool untuk mengetahui ukurannya. Kita tinggal tempatkan yaitu pada not sebelah kiri, lalu kita tinggal tarik garis ke sebelah kanan. Nah, kita akan mengetahui ukurannya nih, yaitu besar 159,81 mm. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Nah, ini ada yang namanya straight line connector tool. Ini kalau tidak salah ya, ini tools yang berfungsi untuk menggabungkan seperti dua objek atau apa gitu.
Nah, kalau yang straight line connector tool ini saya belum pernah pakai karena ya memang kan ada beberapa tool yang apa ya, yang tidak terlalu penting gitu di sebuah software itu. Nah, untuk straight line connector tool ini itu saya belum pernah pakai untuk kebutuhan desain. Jadi kita lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu ada drop shadow. Nah, di drop shadow tersebut kita dapat membuat sebuah bayangan dari objek yang kita buat. Misal contoh di sini saya membuat objek persegi yang dimana saya kasih warna kuning. Nah, jika kita pengen bikin bayangannya, kita tinggal pergi ke tool drop shadow. Kita klik drop shadow, lalu arahkan ke objek kita, lalu kita drag ke segala arah ataupun terserah gitu. Nah, jadilah sebuah bayangan. Nah, di bayangan ini itu kita bebas mengatur seperti warna, lalu ukurannya. Misalkan di sini saya pengen bikin warna, nah saya ubah warnanya menjadi merah. Kita tinggal pergi ke menu pengaturan warna, kita pilih warnanya sesuai keinginan kita. Lalu berikutnya ada tools transparansi. Nah, di transparansi ini itu toolsnya itu berfungsi sebagai membuat objek kita itu menjadi transparan. Misal seperti contoh di sini kan saya membuat warna merah. Nah, kita mau buat objek kita menjadi transparan. Kita tinggal klik tools transparansi, lalu kita arahkan pada objek kita. Nah, di sini itu ada beberapa pengaturan. Nah, yang biasanya saya pakai itu ada dua menu di sini. Nah, fungsinya pun berbeda-beda. Seperti yang ini, uniform transparansi. Fungsinya itu membuat objek itu menjadi transparan secara utuh. Misal kita mau membuat objek warna merah ini menjadi transparan, kita tinggal klik transparansi, kita arahkan kursor kita ke objek yang akan kita transparan, lalu kita tinggal klik ke menu uniform transparansi. Nah, dan jadilah objek tersebut menjadi transparan. Kita juga bisa mengatur tebal tipisnya dari transparan. Misal di sini saya mau mengatur menjadi 90% dari objek tersebut. Nah, objeknya perlahan akan hilang karena tingginya angka yang kita masukkan seperti ini. Atau mungkin kita mau bikin objek ini menjadi sedikit lebih seperti padang gitu. Nah, kita tinggal ubah angkanya sesuai keinginan kita. Nah, jadilah misalkan di sini saya memasukkan angka 20. Objeknya halo tes. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya. Nah, lalu berikutnya ini ada tools yang bernama Color Airdrop atau Airdrop Tool. Nah, toolsnya ini itu berfungsi untuk seperti menembak warna dari sebuah objek tertentu. Misal kayak di sini saya pengen membuat objek lingkaran nih. Nah, saya mau memasukkan warna merah pada objek lingkaran saya. Nah, maka dari itu, tapi kita tidak tahu apa kode warna tersebut. Nah, kita tinggal gunakan airdrop tool tersebut untuk memasukkan warna merah ke objek lingkaran ini. Nah, yang pertama kita arahkan kursor kita dengan pit tool ke arah objek kita, yaitu lingkaran. Nah, lalu kita klik tools airdrop. Nah, kita arahkan kursor kita ke arah objek persegi atau persegi panjang yang berwarna merah ini. Nah, lalu kita klik kiri pada objek tersebut. Nah,
selesai ada ikon apa ini, seperti ikon chat atau apa gitu. Nah, setelah gini itu kita tinggal memasukkan warna ini ke dalam objek yang akan kita buat. Nah, jadilah warna merah. Seperti misal saya pengen buat warna lain, yang dimana saya pengen memberi bentuk oval ini menjadi warna kuning. Nah, kita tinggal gunakan color airdrop, lalu kita tinggal tembak warna yang ada di sebelah kanan lembar kerja kita. Misalnya kita pengen buat warna kuning. Nah, kita tinggal tekan warna kuning tersebut dan jadilah warna lingkaran yang berwarna kuning. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu ada interactive tool. Nah, interactive tools tersebut itu biasanya kalau saya itu sering gunain sebagai buat itu gradasi warna. Misal di sini saya pengen buat gradasi dari warna merah ke kuning. Nah, kita tinggal klik objek tersebut, lalu kita arahkan kursor kita ke arah interactive tool. Nah, ini kan ada beberapa menu yang tersedia nih. Kita pilih content tool. Nah, ini kan sudah tergradasi gitu warnanya. Nah, kita bisa tinggal atur gradasi tersebut dengan mengarahkan kotak-kotak yang telah tersedia. Kayak saya pinginnya itu bikin warna merah gradasi ke kuning, di mana merahnya itu bagian bawah, lalu kuning itu bagian atas. Nah, kita tinggal ubah nih posisinya, merah diletakkan ke bawah, lalu putih diletakkan ke atas. Nah, ini kan warnanya kan tetap putih nih. Nah, kita bisa ubah dengan cara klik kiri pada ikon kotak ini, lalu kita arahkan kursor untuk merubah warnanya, yaitu not color. Nah, kita juga bebas membuat gradasi tersebut dari berbagai warna yang telah tersedia pada menu ini. Dan selain itu, kita juga dapat menembak warna dari luar. Misal kayak di sini saya ingin bikin warna kuning seperti ini. Nah, kita tinggal arahkan kursor kita ke arah color airdrop tool, lalu kita arahkan ke warna kuning bagian ini. Nah, jadilah gradasi warna merah ke kuning. Oke, kita lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu ada Smart Fill Tool. Smart Fill Tool itu kurang lebihnya itu tools yang gunanya itu untuk memblok sebuah objek, lalu objek tersebut diberi warna. Misal, seperti contoh di sini saya membuat objek lingkaran nih. Nah, saya pengen membuat warna atau memberi warna gitu. Nah, kita arahkan kursor kita ke Smart Fill Tool. Nah, kita arahkan kursor kita ke objek yang akan kita beri warna. Lalu kita klik kiri. Nah, ini kan sudah terseleksi. Nah, kita tinggal dengan bebas memberi warna pada objek tersebut. Misal di sini saya pengen memberi warna coklat nih. Coklat atau apa ini? Nah, kita tinggal mengarahkan kursor kita ke warna yang akan dimasukkan ke dalam objek tersebut. Atau mungkin di sini saya membuat beberapa objek. Ini kan ada objek bintang. Di sini saya di dalamnya membuat persegi, beberapa objek. Nah, kita ingin memberi warna yang berbeda dari setiap bidang gitu. Kita arahkan kursor kita ke Smart Fill Tool, lalu kita klik objek atau bidang yang dimana itu telah tertutup ya. Pokoknya harus tertutup, jangan sampai terbuka, nanti warnanya itu bisa melebar kemana-mana. Kita tinggal blok ke area tersebut. Lalu kita tinggal beri warna sesuai
keinginan kita. Misal kayak kita pengen beri warna merah, nah kita arahkan kursor ke warna merah. Nah, jadilah warna merah. Lalu untuk bidang ini kita pengen buat warnanya menjadi warna kuning. Kita tinggal blok area ini dengan Smart Fill Tool, lalu kita beri warna kuning. Ataupun di bidang ini kita pengen beri warna hijau. Nah, kita tinggal blok area tersebut, arahkan kursor ke warna yang ada, tinggal blok warna hijau. Nah, biasanya Smart Fill Tool ini sangat berguna buat pembuatan WPAP. Nah, seperti itulah kira-kira tools yang ada pada CorelDRAW, yang dimana itu tools tersebut itu memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk pembuatan desain. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu tidak semuanya itu dibutuhkan dalam pembuatan desain. Hanya beberapa tool yang bisa dibilang ini kayak intinya CorelDRAW gitu dalam kita membuat desain. Ya. Untuk kelanjutannya, Mbak Moderator, mungkin gimana? Ya, baik. Wah, sangat ini sekali ya, sangat menambah wawasan dan ilmu kita semua terkait desain, terutama di CorelDRAW ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa langsung praktek membuat poster saja ya, Mas Mahendra ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bertanya saat Mas Mahendra mempraktekkan membuat poster, nanti teman-teman bisa langsung bertanya. Mungkin nanti bisa langsung raise hand, kemudian nanti saya bantu untuk mempersilahkan begitu ya Mas Mahendra ya. Siap. Oke, baik. Oh iya teman-teman, jadi menjelaskan ulang, jadi nanti ada penugasan dari Mas Mahendra, nanti teman-teman diberi tugas oleh Mas Mahendra, jadi nantinya akan ada reward bagi tugas yang terbaik. Nantinya ada tugasnya dikumpulkan di-upload di Instastory Instagram, dan nanti juga ada ketentuan-ketentuan yang akan disampaikan di akhir sesi nanti. Jadi teman-teman silakan disimak dengan baik agar nanti waktu pengerjaan penugasannya tidak terkendala atau tidak terdapat kesulitan. Mungkin untuk kesulitan-kesulitan saat pengerjaan mungkin bisa langsung ditanyakan nanti waktu Mas Mahendra mempraktekkan posternya. Baik, untuk Mas Mahendra, saya persilahkan. Oke, setelah kita tahu beberapa fungsi dan tools yang ada di CorelDRAW, mungkin selanjutnya kita akan mencoba praktek langsung dalam pembuatan poster di Corel. Nah, untuk langkah pertama yaitu siapkan new dokumen atau new project, yaitu dengan cara file, kita pergi ke menu file, lalu kita arahkan kursor ke new. Atau mungkin kita bisa langsung pakai shortcut dengan cara tekan CTRL-N pada keyboard kita. Oke, ini adalah pengaturan sebelum kita mengerjakan atau membuat sebuah proyek baru. Nah, ini ada beberapa ketentuan dari proyek tersebut, yaitu untuk nama. Nah, untuk nama ini bisa kita isi terserah sesuai keinginan kita. Seperti nama ini, kalau nggak salah fungsinya itu nantinya akan tertera di atas sini, yaitu di name bar. Nah, tapi kalau saya itu biasanya saya sering abaikan untuk nama tersebut. Biasanya saya beri nama itu waktu save project tersebut. Nah, lalu untuk size, mungkin kita bisa biarkan di ukuran A4. Nantinya itu bebas, kita bisa
pilih beberapa ukuran, atau mungkin kalau misal kita pengen bikin buku, nah kita bisa ubah ukurannya dari A4 ke A5, atau mungkin kita pengen bikin poster nih dengan ukuran A4 atau A3. Nah, kita bisa ubah ukuran tersebut di pilihan size. Kita di sini pilih yang A4 saja ya. Nah, lalu karena kita kan praktiknya kan bikin sebuah poster yang nantinya itu digunakan di Instagram, di feed Instagram. Nah, poster yang akan kita buat itu ukurannya 4:5 dari ukuran feed Instagram. Oh, sepertinya pemateri kita terkendala sinyal teman-teman. Tes, Baik. maaf ya, ada kendala tentang sinyal. Oke, untuk satuannya mungkin di sini kita bisa rubah menjadi pixel terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih mudah kita tahu ukuran dari feed Instagram tersebut. Nah, kita kan buatnya kan tujuannya kan buat layout Instagram yang dimana itu ukurannya 4:5. Nah, 4:5 kan ukurannya kan 1080 kali 1350. Nah, di bagian pilihan width ini atau lebar ini kita beri ukuran yaitu sebesar 1080. Nah, untuk height-nya itu kita isi ke 1350. Nah, selesai. Tapi sebelum kita membuat proyek baru, alangkah baiknya waktu kita klik OK di bagian ini, itu kita rubah satuan pikselnya menjadi yang lain, yaitu milimeter ataupun sentimeter. Nah, kenapa? Kalau misal kita pakai piksel, lalu kita klik OK, hasil desain yang kita buat itu nantinya akan ada sebuah blur gitu. Nah, maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk awalnya itu kita pakai satuannya itu jangan pilih yang piksel, kita bisa pilih yang lain seperti milimeter ataupun sentimeter. Nah, di sini itu saya membuat ukurannya menjadi milimeter. Nanti waktu kita masuk ke project itu bisa kita ubah lagi menjadi piksel. Nah, lalu untuk number of page kita biarkan menjadi 1. Nah, ini primary color mode. Nah, di sini kita pilih yang RGB ya. Kenapa? Karena ini kan buat kebutuhan digital. Nah, warna RGB itu warna yang digunakan untuk kebutuhan seperti monitor. Yang kita lihat warna-warna monitor gitu, seperti kita lihat di handphone, laptop, ataupun sebagainya. Kita pilih warna yang RGB. Nah, lalu untuk CMYK ini warna untuk kebutuhan cetak. Nah, kalau misal kita pengen nyetak sesuatu, misal kayak kita pengen nyetak brosur, nyetak kalender, ataupun poster, kita gunakan warna yang CMYK. Nah, tapi karena ini kan buat kebutuhan Instagram, kita pakai warna yang RGB. Nah, lalu untuk resolusinya, di sini kita pilih yang paling tinggi ya, yaitu 300. Nah, lalu setelah selesai kita klik OK. Nah, dan akan muncul ke tampilan kerja baru yang sebelumnya kita atur atau buat. Nah, di sini kita bisa merubah lagi satuannya dari milimeter ke piksel. Ini sudah aman kok, bisa dirubah lagi ke piksel. Nah, buat jaga-jaga, kita usahakan kalau di Corel Draw kita harus sering-sering save project, karena kalau misal Corel kita hang, itu Corel tidak menyediakan fitur auto save. Nah, buat jaga-jaga, kita save project yang kita buat terlebih dahulu ya. Caranya dengan masuk ke menu file, lalu
pilih yang set, atau bisa tekan langsung ke CTRL-S. Misal di sini setnya sini kita beri nama poster. Nah, kita pilih format yang .ptr atau CorelDRAW. Setelah itu kita klik set. Oke, langkah pertama yaitu kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya pada pembuatan poster kali ini kita mengangkat tema yang dari hari-hari yang akan mendatang gitu. Salah satunya yaitu kegiatan puasa Ramadan. Maka dari itu di sini saya mencoba mempraktekkan pembuatan poster tentang bulan Ramadan. Jadi kita import bahan-bahannya ke dalam proyek kita dengan cara file, lalu pilih menu import, atau kita bisa CTRL-I langsung di keyboard. Nah, di sini saya akan menyiapkan dua bahan, yaitu gambar PNG dari sebuah masjid sama palet warna. Kita klik dua-duanya dengan cara CTRL, tahan, lalu klik ke file yang lain. Setelah selesai, kita klik import pada bagian bawah. Lalu kita tinggal masukkan bahannya, kita bisa drag atau bisa langsung memasukkan bahan tersebut. Nah, setelah selesai terimport, kita bikin background dari poster tersebut, yaitu dengan cara rectangle tool. Nah, kalau bikin background, kalau mau pas itu jangan langsung ke arah project barunya dengan cara seperti ini. Kita bisa tepat dengan cara klik dua kali pada tools rectangle, klik dua kali. Nah, setelah itu jadilah sebuah background yang ukurannya pas di tengah. Nah, setelah selesai, kita coba. Ini kan gambarnya kan masih PNG ya formatnya, masih dalam bentuk seperti foto. Nah, kita trace bitmap terlebih dahulu yang nantinya itu bisa diganti warnanya. Itu kita klik ke foto ini atau objek ini bahan kita, lalu kita pilih ke trace bitmap. Kita klik. Nah, ini kan ada pilihan menu 3 nih. Kita pilih ke quick trace. Lalu ini ada beberapa tulisan. Nah, kita pilih ke 3 bitmap. Oke, masih lagi. Nah, setelah selesai kita buang nih yang gambar aslinya, yang gambar PNG-nya. Kita bisa klik kanan pada objek tersebut, lalu pilih menu delete. Nah, gambar PNG tadi telah terbuang dan ini digantikan oleh gambar vektor. Nah, langkah berikutnya yaitu memberi warna dasar pada background tersebut, yaitu dengan cara klik pada objek ini, kita gunakan ke color airdrop, kita arahkan ke warna yang paling gelap itu, pokoknya warna yang cocok buat background. Seperti contoh di sini saya menggunakan warna yang paling gelap, biru yang gelap. Nah, kita tinggal klik ke warna tersebut. Setelah muncul ikon seperti kaleng cat atau apa, kita tinggal arahkan kaleng cat tersebut ke objek tersebut. Dan kita tinggal klik kiri dan jadilah sebuah background datar. Nah, kalau dilihat ini kan masih ada beberapa outline nih yang berwarna hitam. Nah, kita bisa hilangkan tersebut dengan cara klik kiri pada bagian objek tersebut, lalu arahkan kursor kita ke warna, ke menu warna sini. Nah, di atas sendiri kan ada seperti kayak ikon silang gitu. Kita klik kanan pada ikon silang tersebut. Nah,
Setelah itu outline yang tadinya ada itu hilang. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mau membuat sebuah awan. Nah, caranya gimana? Yaitu kita pakai tools yang bernama ellipse tool untuk membuat sebuah awan. Nah, awan tersebut itu terdiri dari beberapa objek lingkaran yang digabung-gabung. Nah, contohnya di sini saya mau membuat awan nih. Saya bikin objek lingkaran sempurna terlebih dahulu, lalu kita bikin objek lainnya. Ya, pokoknya membentuk awan gitu sesuai imajinasi kita. Awan itu bentuknya kayak gimana? Nah, kita bikin beberapa objek sampai menyatu. Setelah itu kita gabungkan objek-objek tersebut, yaitu objek-objek lingkaran tersebut dengan cara blok semua objek tersebut. Nah, setelah semuanya terseleksi, ini kan ada beberapa pilihan menu. Nah, kita pilih menu weld. Weld ini tujuannya untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu. Ini kan yang kita lihat kan objeknya kan banyak. Setelah kita seleksi, kita klik menu weld, nanti objeknya akan menjadi satu. Seperti ini. Nah, kita tinggal arahkan ke sesuka kita, itu kemana. Nah, untuk mengambil bagian tengahnya, kita klik ke objek awan, lalu kita tahan tombol shift pada bagian keyboard, lalu kita arahkan ke Sepertinya materi kita sedang terkendala sinyal lagi nih teman-teman. Mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Halo Mas Mahendra. Baik, sepertinya terkendala sinyal nih teman-teman. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu Mas Mahendra disiapkan pertanyaannya, jadi nanti teman-teman bisa langsung bertanya. Mungkin teman-teman juga bisa langsung eksekusi nih di laptopnya masing-masing atau PC-nya masing-masing. Eksekusi untuk mempraktekkan langsung juga bareng Mas Mahendra. Jadi nanti kalau misalkan tertinggal atau misalkan ada yang kurang jelas terkait tools-toolsnya atau yang lain bisa langsung ditanyakan. halo, guys. Maaf ya sebelumnya teman-teman, tadi terkendala sinyal nih. Ya, Oke, baik, mungkin tidak apa-apa, Mas. saya kalau misal saya off-cam boleh nggak? Ini sinyalnya agak sedikit. Oh iya, boleh Mas Mahendra. Oke, saya izin off-cam terlebih dahulu ya. Ya, Mas Mahendra, silahkan. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Nah, oke, mari kita lanjutkan. So, di sini kan sudah terbentuk menjadi
menjadi sebuah objek awan. Nah, kita pengen ambil ke tengahnya nih, kita pengen ambil bagian ini. Nah, kita tinggal klik objek pada bagian ini, lalu kita tahan tombol Shift pada keyboard, dan kita arahkan, selanjutnya kita arahkan kursor kita ke background yang ada. Setelah dua-duanya terseleksi, ini kan ada berbagai macam menu. Nah, kita pilih yang intersect. Intersect itu tujuannya untuk mengambil bagian yang tengah yang terseleksi. Kita tinggal klik intersect. Nah, ini sudah terseleksi. Lalu kita buang nih. Kita buang objek yang tidak perlu. Yaitu yang objek luarnya ini kita tinggal drag. Lalu kita bisa juga hapus objek yang tidak perlu. Delete. Nah, ini adalah objek yang telah terseleksi tadi. Nah, kita ingin buatnya itu awan yang gradasi warna gitu. Nah, kita beri warna dasarnya nih dari awan tersebut, yaitu dengan cara color airdrop tool. Lalu kita arahkan ke warna yang akan kita gunakan. Kita isi warna tersebut. Nah, setelah terisi warna, kita hilangkan outline pada bagian ini ya, dengan cara ke bagian A, lalu di atasnya ada simbol silang atau X, kita hilangkan outline tersebut. Nah, untuk membuat gradasi, kita klik pada objek awan yang telah kita buat, lalu kita klik ke tools yang bernama interactive tool untuk membuat gradasi warna. Lalu di sini kita bikin objek contain tool. Nah, ini kan sudah terbuat gradasi. Kita bisa atur sesuka kita warnanya seperti apa. Misal di sini saya pengen bikin gradasi 3 warna, yaitu yang bawah itu warna dasar, lalu ada warna yang terang, dan yang paling atas itu warna light atau warna putih. Nah, kalau misalnya kita ingin menambah, ini kan ada 2. Nah, kita pengen menambahkan lagi nih buat gradasinya. Kita tinggal klik garis ini secara 2 kali. Nah, setelah muncul kotak tersebut, kita bisa menambahkan gradasi warna lagi. Nah, kalau misal kita pengen mengubah warna, kita tinggal klik pada kotak ini, lalu kita arahkan ke menu Node Color. Nah, kita bisa bebas mengganti gradasi warna tersebut. Nah, di sini saya pengen warna turunan dari warna sebelumnya yang lebih terang. Nah, maka dari itu di sini saya pakai Color Airdrop Tool untuk menembak warna. Lalu klik Color Airdrop Tool, kita arahkan ke warna yang lebih terang. Nah, setelah itu klik yang tadi. Nah, kita tinggal atur nih. Kita tinggal atur gradasi warnanya sesuai keinginan kita, bebas. Nah, untuk pembuatan awan lagi, itu kita bisa ulangi langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu membuat objek awan dari beberapa gabungan ellipse tool. Seperti contoh di sini saya ingin membuat objek awan lagi. Itu yang pertama saya bikin objek dasarnya berbentuk lingkaran, terus saya gabungkan dengan lingkaran yang lainnya menjadi 1. Setelah itu blok semuanya, lalu pilih menu weld untuk menyatukan bagian lingkaran tersebut. Setelah selesai, kita tinggal mengambil yang bagian tengahnya saja, yaitu dengan cara klik awan ini, lalu tekan shift pada Corel pada tombol keyboard, lalu arahkan ke background dasar, lalu pilih menu yang intersect, klik. Nah, kita tinggal buang warna
objek yang tidak perlu. Kita tinggal klik kanan, lalu pilih delete. Nah, selanjutnya kita mau pengen buat gradasi dari warna seperti warna awan yang sebelumnya. Nah, kita tinggal arahkan airdrop ke warna yang gelap seperti yang tadi. Lalu arahkan ikon kaleng cat ini ke arah objek tadi. Nah, jadilah awan. Lalu kita buat gradasinya terlebih dahulu. Stepnya sama kok seperti pembuatan awan tadi, yaitu dari beberapa objek dasar yang berbentuk lingkaran, kita buat objek-objek dari lingkaran, lalu kita gabungkan menjadi satu. Setelah itu kita beri warna dasarnya, lalu beri gradasi warna. Oke, di sini saya ingin menambahin gradasi warna lagi. Nah, kita tinggal klik menu yang ada sebelah sini. Kita tembak warna yang ada. Kita bikin gradasi warnanya. Nah, ini kita bisa atur suka atau sesuai keinginan kita masing-masing ya. Lalu kita ulangi langkah yang sama seperti sebelumnya, yaitu pembuatan awan yang terbentuk dari bentuk dasar lingkaran yang digabungkan menjadi satu. Bentuk awannya terserah kok, sesuai imajinasi kita masing-masing nih. Nah, misal saya pengen bentuk awannya kayak gini, kita blok objek yang telah kita buat, lalu kita gabungkan menjadi satu. Nah, selesai terbentuk, caranya sama seperti yang tadi, yaitu tekan objek ini, lalu tekan tombol shift pada keyboard, arahkan ke background dasar poster, lalu klik menu yang nomor 3, intersect. Setelah klik, terseleksi, lalu kita buang objek yang sebelumnya dengan cara delete. Nah, seperti cara yang tadi, kita mau membuat warna dasar, yaitu dengan cara memberi warna melalui color airdrop tool, menembak warna. Nah, setelah selesai, kita beri gradasi nih. Jadi dengan cara interaktif tool, klik, lalu klik content tool. Nah, kita arahkan seperti ini ya. Pokoknya yang bagian belakang ini usahakan warnanya ini lebih gelap gitu. Karena kan ini kan tertutup objek yang di depannya. Nah, ini usahakan bagiannya itu kita beri warna yang agak gelap daripada warna-warna yang di atas. Oke, di sini saya memberi gradasi warna lagi, yaitu dengan cara sama seperti tadi, klik 2, kita pilih warnanya yang telah tersedia. Nah, setelah itu kita tinggal atur gradasinya sesuai keinginan kita. Nah, setelah selesai, kita buat objek awan lagi ya. Caranya sama seperti tadi, yaitu gabungan dari beberapa tools ellipse atau bentuk-bentuk dasar lingkaran. Awannya terserah kok. Apa sih sesuai imajinasi kita masing-masing. Nah, setelah semuanya selesai, kita blok semuanya, lalu kita pilih ke menu well. Kita gabung jadi satu. Setelah objek menjadi satu, kita ulangi langkah yang tadi, yaitu kita mengambil objek bagian tengahnya dengan cara shift, lalu arahkan ke background dasar poster, lalu pilih menu intersect.
kita hapus, lalu kita beri warna dasar untuk awannya. Nah, setelah itu kita beri gradasinya. Nah, ini gradasinya saya buat seperti awan-awan sebelumnya, yaitu warna turunan dari warna biru. Ini yang bagian atas misalkan bagian yang paling terang, terus bagian yang setidaknya itu tertutup. Bagian terdepan itu kita beri warna yang sedikit lebih gelap. Lalu setelah itu kita ulangi langkah tadi secara terus-terusan untuk membentuk suatu awan. Nah, setelah selesai, kita ulangi langkah yang tadi, yaitu blok semuanya, lalu kita pilih ke weld, lalu kita ambil objek tengahnya. Setelah itu kita hapus objek sebelumnya, lalu kita beri warna dasar. Setelah itu kita beri gradasi warna. Warnanya pun sama seperti yang tadi. Itu warna yang gelap, lalu agak cerah, lalu warna light-nya. Nah, ini kayaknya kurang nih. Kita bikin objek awan sekali lagi ya. Kita bikin ulangi langkah-langkah yang tadi, yaitu bentuk dasar lingkaran. Setelah selesai, kita blok objek yang tadi kita buat. Lalu pilih ke weld untuk menggabungkannya menjadi satu. Setelah itu tekan shift pada keyboard seperti yang tadi, arahkan kursor ke background poster, lalu klik intersect untuk mengambil bagian tengahnya. Nah, setelah itu kita buang objek yang sebelumnya kita buat, lalu kita beri warna dasar pada awan tersebut. Warnanya pun sama menggunakan warna yang tadi. Setelah itu kita bikin gradasinya. Lalu kita pakai warna yang lebih terang. Warnanya sama seperti tadi, yaitu yang di atas itu warna yang paling cerah, warna light. Ini saya menggunakan warna putih untuk warna light-nya. Nah, setelah itu, jika dirasa kurang atau kelebihan bentuknya, kita bisa mengarahkan awan ini lebih ke bawah. Setelah itu kita mau membuat objek bulan. Tapi sebelumnya kita buat gradasi dari background poster ini ya. Kita klik objek dasarnya, yaitu objek persegi yang panjang ini, lalu pilih ke interactive tool. Nah, kita bikin gradasinya, yaitu yang dimana yang gelap itu ditempatkan paling atas, lalu warna yang paling cerah itu ditempatkan di bagian bawah. Nah, di sini itu saya ingin beri beberapa gradasi warna. Warnanya pun sama seperti warna awan tadi. Misal di sini warna yang kedua. Lalu warna yang ketiga itu warna yang sedikit lebih cerah. Lalu yang terakhir itu warna light, yaitu warna putih. Nah, kita bisa atur sesuka kita gradasinya seperti apa. Kalau dirasa sudah, kita kembali ke pick tool, dan langkah selanjutnya itu membuat objek bulan. Itu caranya dengan membuat lingkaran yang sempurna. Caranya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kita tahan CTRL pada keyboard, lalu drag ke segala arah. Nah, kita ini tinggal atur sesuai keinginan kita. Nah, setelah
jika telah selesai, kita pengen menaruh objek ini tuh menjadi yang paling tengah gitu. Maksudnya posisinya itu berada di tengah. Nah, kita tinggal klik ke objek lingkaran, lalu kita tahan Shift pada bentuk dasar poster tersebut. Setelah keduanya itu terseleksi, kita tekan P pada keyboard P ya teman-teman. Nah, setelah selesai, ini kan objeknya kan ke paling depannya. Ini bisa kita arahkan ke bagian belakang sendiri, yaitu dengan cara tekan objek lingkaran tersebut, lalu kita tinggal tahan Shift, lalu kita seleksi bersama bentuk dasar poster, lalu kita masuk ke menu objek, atau kita bisa mengarahkan, ini kan saya kan pakai layar, nah kita bisa mengarahkan ke langsung yang bagian bawah ini, yaitu dengan yang mendrag ke bagian bawah ke atas bentuk dasar poster. Atau kita bisa pakai shortcut, yaitu caranya kita seleksi terlebih dahulu bentuk lingkaran sama dasar poster, kita klik kanan, lalu kita pilih menu order, kita pilih yang to back of layer. Nah, ini kan posisi awalnya itu, posisi lingkarannya itu berada tepat di atas lingkaran. Lalu kita buat objek bulan, yaitu dengan cara kita CTRL-C atau copy paste dari objek lingkaran tersebut. Caranya pun CTRL, habis tercopy lalu kita paste. Nah, setelah itu kita perkecil ukuran lingkarannya nih, yaitu dengan cara tahan Shift pada keyboard, lalu kita arahkan kursor kita ke bagian titik yang ada di pinggiran. Setelah itu kita drag menjadi kecil seperti ini. Nah, setelah menjadi kecil seperti ini, kita arahkan ke atas. Ini kita bisa atur sendiri ya, sesuka hati kita untuk ukurannya. Nah, contohnya di sini saya memakai ukuran yang seperti ini untuk membuat objek bulannya. Setelah itu kita memotong objek yang bagian bawahnya, memotong bagian objek yang lingkaran yang bagian bawah, yaitu dengan cara menyeleksi kedua objek lingkaran tersebut, yaitu kita klik ke lingkaran yang bagian atas, yaitu langsung selanjutnya itu kita tahan ke tombol Shift pada keyboard, lalu kita arahkan kursor kita ke objek lingkaran yang bagian belakang. Nah, setelah itu di sini kan ada pilihan menu. Nah, kita pilih yang trim. Yang trim ini gunanya untuk memotong objek yang ada di bagian bawahnya. Contoh di sini kan kita pengen memotong bagian lingkaran ini. Nah, kita tinggal seleksi kedua objek tersebut, lalu kita tinggal klik trim, yang dimana fungsinya untuk memotong. Nah, setelah selesai terpotong, kita bisa buang lingkaran yang ada di atas. Jadi caranya pun sama, yaitu klik kanan, lalu pilih delete. Nah, setelah itu jadinya gambar bulan. Kita bisa arahkan gambar bulan tersebut di bagian tengah dari poster dengan cara P. Nah, setelah itu kita buat warnanya nih. Kita buat warnanya dengan seperti gradasi awan.
yaitu dengan menggunakan color area tool. Lalu kita tuangkan cat tersebut ke awan, ke bulan ini. Nah, setelah itu kita tinggal hilangkan outline ini dengan cara klik kanan bagian objek yang ada di atas pilihan palet warna. Setelah outline-nya hilang, kita bisa beri gradasi warna pada bulan. Caranya pun sama seperti kita membuat awan yang tadi, yaitu dengan interactive fill tool. Klik, lalu kita pilih ke fontaine. Nah, kita bisa arahkan gradasinya, kita bisa atur juga gradasi dari warna bulan tersebut. Warnanya pun di sini saya memakai palet warna yang sama seperti warna awan. Nah, setelah selesai, kita bisa atur secara bebas nih warna untuk bulannya. Kalau misal kita ingin merubah posisi bulannya, kita bisa tinggal klik ke objek bulan, lalu kita arahkan sedikit ke atas, kita gerak ke atas. Oh ya, kalau misal geraknya pengen lurus, waktu kita mengarahkan objek bulannya ke atas, kita juga jangan lupa tekan tombol CTRL yang ada di keyboard, lalu bergerak ke atas biar arahnya lebih lurus. Nah, kita bisa atur juga gradasinya. Setelah itu kita pengen beri gambaran masjid di tengah-tengah bulan ini. Nah, kita tinggal klik objek masjid tersebut, lalu secara bersamaan kita klik shift yang ada di keyboard, kita tinggal tekan P pada tombol keyboard. Nah, setelah ini berada di tengah-tengah, kita bisa atur ukurannya dengan bebas sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk menjadikan objek mas ini berada di belakang objek bulan, caranya pun sama seperti yang tadi, yaitu kita klik objek masjid, lalu tahan shift pada keyboard, kita arahkan ke objek dasar poster, lalu setelah itu klik kanan, pilih menu order, oh belum keluar ya. Oke, ketutupan ini, lalu kita pilih ke to back of layar. Nah, kita lihat di sini kan objek masjidnya itu berada di paling bawah dari objek-objek yang ada di sini, di mana posisinya itu tepat berada di atas objek dasar poster. Lalu kita tinggal atur dari masjid tersebut agar posisinya itu berada di belakang bulan. Nah, setelah selesai kita beri warna pada masjid itu dengan cara menembakkan warna kita pakai tools area group, kita menembakkan warna yaitu dengan warna yang paling gelap pada palet yang telah saya buat. Setelah itu kita tuangkan cat ke objek masjid tersebut. Nah, setelah selesai, kita bisa membuat objek ini itu turun ke bawah gitu. Atau ini kan kayak terlalu ke atas nih posisinya, kita bisa turunkan dari objek bulan sama masjid tersebut. Jadi dengan cara mendrag kedua objek ini ke bawah. Nah,
setelah selesai, kita pengen buat teks dari sebuah poster ini, yaitu dengan cara klik tool, yaitu text tool, klik, arahkan kursor ke bebas. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa kalimat yang buat poster tersebut. Contohnya di sini saya mau membuat kalimat marhaban ya Ramadan. Nah, kita bisa juga membuat atau mengubah warna dari teks yang kita buat. Caranya yaitu kita blok semua teks atau tulisan yang ada di sini dengan cara CTRL-A yang ada di keyboard. Setelah semuanya terblok seperti ini, kita beri warna putih, yaitu dengan masuk ke palet warna yang ada di kanan layar kerja CorelDRAW. Kita klik warna putih, dan setelah selesai, kita ganti font tersebut mengikuti tema yang kita gunakan, yaitu tema tentang Ramadan. Yaitu caranya dengan CTRL-A. Setelah semuanya terblok, kita masuk ke menu bagian ini dan kita pilih font yang sekiranya itu cocok buat tema yang kita buat. Misal di sini kan saya buatnya temanya kan tema Ramadan. Nah, kita pakai font yang berhubungan dengan Ramadan. Misal di sini saya pakai font berkah Ramadan. Kita tinggal pilih font tersebut lalu klik kiri. Nah, ini kan ukurannya kan tidak rapi ya. Kita pengen buat kalimat ini menjadi rata tengah, yaitu caranya dengan blok tulisan. Setelah semuanya terblok, klik menu yang ada di bagian sini. Nah, di sini kita pilih center, atau kita bisa tekan shortcut dengan cara tekan CTRL-E pada keyboard. Kita pilih center dan hasilnya pun ke rata tengah. Nah, di sini kita bisa dengan bebas mengubah ukuran dari font tersebut. Bisa kita besarkan atau kecilkan. Untuk caranya pun bisa dapat dengan cara memblok tulisan, lalu kita arahkan ke pilihan ukuran yang telah disediakan, atau dengan cara kita menggunakan pick tool, yaitu dengan cara memposisikan kursor kita di pojok teks ini kan ada beberapa titik-titik nih, yang kita bisa ubah ukurannya sesuai keinginan kita. Misal kayak ukurannya segini. Nah, setelah selesai, kita pengen memposisikan tulisan ini tuh berada di tengah. Kalau dilihat seperti ini kan ukurannya kan seperti agak menyamping ke kanan nih. Nah, kita pengen merubah ukuran tersebut ke tengah. Caranya yaitu klik text, yaitu lalu langkah berikutnya tekan shift, lalu klik ke objek dasar dari poster yaitu persegi ini. Lalu untuk selanjutnya kita hanya tekan C, tombol C pada keyboard. Ini kan arahnya gini, lalu setelah keduanya terseleksi, kita tinggal tekan C pada keyboard untuk meletakkannya di bagian tengah. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, kalau misal dirasa ini kayak apa ya, sedikit rapet gitu punya, kita bisa merenggangkan dari huruf ke huruf dengan cara blok tulisannya CTRL-A, lalu kita pilih ke text properties. Kita biarkan. Nah, ini kan ada beberapa tampilannya. Nah, ini usahakan terblok semua terlebih dahulu ya. Lalu pada pilihan ini kita pilih, kita bebas mau memasukkan berapapun angka yang akan kita masukkan. Semakin tinggi angka yang kita masukkan, itu
tingkat kerenggangannya dari huruf ke huruf itu akan semakin lebar gitu. Misal di sini saya pengen memasukkan 100 gitu. Nah, angkanya kan berubah menjadi renggang gitu. Tapi kalau dirasa kerenggangan, kita bisa ubah lagi tingkat kerenggangannya, yaitu dengan cara CTRL-A, lalu kita ubah angkanya. Ini sesuai keinginan kita masing-masing ya. Misal di contoh, sini saya pakai 60%. Setelah selesai, klik Enter atau OK. Nah, kalau dirasa sudah pas, kita kembali ke Object Manager. Lalu kalau misal dirasa ini teksnya seperti kebesaran, kita bisa ubah ukurannya lagi. Kita bisa pakai ke pengaturan menu yang sebelah sini, atau kita bisa pakai Pick Tool untuk mengecilkan ukurannya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kan ada beberapa bagian yang kosong ya. Ini bisa kita isi dengan beberapa elemen yang akan kita buat. Misal di sini saya pengen buat seperti kayak bintang jatuh, seperti elemennya. Kita gunakan rectangle tool di sini. Setelah itu kita buat objek persegi panjang kecil. Setelah itu kita beri warna pada objek persegi panjang ini menjadi warna putih. Nah, setelah dirasa selesai, kita hilangkan outline yang ada di sini dengan caranya klik objek persegi panjang ini, lalu klik kanan pada pilihan yang atau ikon silang pada bagian atas palet warna. Nah, setelah dirasa outline-nya telah hilang, kita gunakan tools shape untuk mengubah bentuk dari persegi panjang ini. Ini kan bentuknya lancip. Kita ubah bentuknya menjadi sedikit lebih lonjong seperti ini. Nah, jika dirasa sudah, atau mungkin kita ingin bisa ngatur sekiranya ini kayak kebesaran gitu, kita bisa atur ukurannya dengan cara klik objek tersebut, lalu klik midpoint yang ada di objek. Kita bisa bebas untuk mengatur ukurannya, yaitu bisa diperkecil ataupun diperbesar. Contoh di sini saya akan memperkecil ukurannya. Nah, setelah itu kita klik pada objek persegi panjang ini dan kita pengen membuat bintang jatuh. Nah, bintang jatuh kan idealnya kan nyamping. Nah, gimana caranya untuk membuat objek ini nyamping? Yaitu klik 2 kali secara berurutan pada objek persegi panjang ini. Kalau misal kita klik 1 kali, ini kan yang muncul kan simbol X ya di tengah ini. Nah, kita klik 2 kali. Klik 2 kali pada pada persegi panjang ini sampai bentuknya itu menjadi lingkaran seperti ini. Nah, setelah itu arahkan kursor kita ke arah sebelah samping, lalu kita rotate bentuk tersebut jadi sedikit menyamping. Nah, untuk rotate ini kita bisa gunakan berbagai macam tombol pada keyboard. Seperti waktu kita merotate, kita bisa juga tahan shift pada keyboard yang nanti ukurannya itu dapat berubah seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan CTRL yang dimana ketika kita menekan CTRL itu rotate yang kita gunakan itu tidak bisa bebas, jadi ada ukurannya tersendiri. Kalau misal kita merotate gini kan ukurannya kan bisa bebas. Nah, kalau misal kita sambil menahan CTRL pada keyboard, ukurannya itu tidak bisa bebas. Nah, jika dirasa sudah,
kita pilih tools. Selanjutnya kita pilih tools yaitu transparency tool. Nah, di transparency tool di atas ini kan ada berbagai macam pilihan nih. Nah, kita gunakan yang content transparency. Nah, usahakan bagian yang terang itu bagian yang berwarna, yang kotaknya itu berwarna putih, dan bagian yang tergradasi atau transparan itu warna kotaknya itu warna hitam. Nah, kita kan pengen buat bintang jatuh yang dimana itu bagian bawahnya itu kan berwarna putih. Nah, kita ubah posisinya menjadi terbalik, yaitu putih yang di bawah, lalu hitam yang di atas. Kita bisa atur sesuai keinginan kita untuk membuat elemen bintang jatuh ini. Jika dirasa sudah, kita bisa duplikat objek tersebut dan kita letakkan pada bagian-bagian yang sekiranya masih kosong pada poster yang kita buat. Seperti contoh di sini saya mau menduplikat objek bintang jatuh ini dengan cara klik objek ini, lalu pilih atau tekan Ctrl di keyboard. Nah, objeknya akan terduplikat. Lalu kita tempatkan objek bintang jatuh ini ke yang sekiranya bagian kosong pada poster yang kita buat. Kita ulangi langkah sebelumnya, yaitu Ctrl+D, kita buat duplikatnya, kita arahkan ke bagian kosong pada poster tersebut. Nah, kalau misal dirasa kita pengen memperkecil ukurannya, nah kita tinggal gunakan pick tool, kita tinggal atur ukurannya, besar kecilnya, yang mungkin barangkali menempatkan di bagian tengah ini, yang ukurannya kan, space-nya kan kecil gitu. Kalau dirasa kurang, kita bisa duplikat lagi dan menempatkan objek bintang jatuh itu ke bagian yang kosong dari poster yang kita buat. Oke. Nah, setelah selesai poster yang kita buat, ini kan ada objek atau ada gambar nih di sini. Nah, ini bisa kita hapus agar nantinya itu tidak ikut terekspor. Kita bisa klik kanan pada objek yang akan kita hapus, yaitu pilih bagian delete. Sudah selesai. Nah, jangan lupa save ya, karena di Corel ini kan kalau misal laptop kita ngehang, kalau kita keluar dari Corel itu tidak ada fitur auto save, yang dimana kita itu kalau kembali ke Corel itu projectnya itu kembali ke awal gitu. Jadi usahakan kalau pakai Corel itu kita harus sering-sering tekan save atau Ctrl+S. Save dulu ya. Nah, setelah dirasa selesai, kita bisa blok semua yang ada di project kita, gambar project kita. Lalu kita bisa ekspor poster ini dengan cara file, klik menu file, terus pilih ke ekspor. Atau mungkin yang pengen lebih cepatnya itu kita bisa tekan Ctrl+E pada keyboard. Misal kita pilih ekspor. Okay. Bisa kita arahkan di sini nih. Nah, kita bisa atur nama poster yang telah kita ekspor tadi. Misal di sini saya beri nama poster Ramadan. Nah, untuk formatnya ini bebas, bisa pakai PNG atau JPG. Seperti contoh di sini saya pakai format PNG. Lalu klik ekspor.
Oke, kita tunggu sebentar ya. Akan muncul beberapa menu. Nah, jika kita telah selesai ekspor gambar, kita bisa atur-atur beberapa pengaturan yang ini. Formatnya karena kan tadi kan saya kan ekspornya ke format PNG. Saya kan formatnya kan, oh ya, bentar. Ini ada beberapa objek yang ikut terseleksi. Nah, tujuan langkahnya yaitu kita seleksi objek poster yang telah kita buat, yaitu kita pilih ke tools crop, lalu kita crop ke bagian poster yang telah kita buat. Nah, setelah dirasa selesai, klik CTRL-S, lalu kita bisa ekspor ke folder komputer kita. Kita di sini bisa pakai beberapa format ya, seperti JPG atau PNG. Misal di sini saya pengen ke format JPG aja lah. Kita pilih ke JPG, namanya kita bisa kasih nama terserah, dan poster Ramadan. Oke, Ramadan. Lalu klik ekspor. Nah, ini akan muncul beberapa menu nih. Untuk yang atas, kita biarkan custom aja. Lalu untuk color mode, karena kita kan tadi kan pilihnya kan RGB, kita biarkan ke RGB. Lalu untuk menu ini kita biarkan warna putih. Untuk quality-nya, usahakan ini yang paling tinggi ya, yaitu high gloss atau 100%. Nah, untuk subformat kita biarkan 422. Untuk pengaturan yang lainnya, kita bisa biarkan seperti pengaturannya. Untuk transformation, nah kita kan buatnya kan tadi buat ukuran Instagram yang dimana ukurannya itu 1080 kali 1350. Nah, ini telah sesuai. Untuk resolusinya biarkan ke 300, klik OK. Poster yang kita buat telah ke ekspor ke folder komputer kita. Dan itulah sedikit pengetahuan atau ilmu yang saya dapatkan ketika belajar di CorelDRAW, dan itu tadi adalah sedikit seperti kayak belajar bersama dalam pembuatan poster menggunakan CorelDRAW. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Mahendra atas sharing-sharing ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman, bisa di-apply juga untuk mungkin bikin poster dengan foto keluarga gitu mungkin ya, biar instastory-nya itu nggak sama semua sama teman-teman yang lain, biar nggak poster yang sama dengan teman yang lain. Nah, untuk selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab ya Mas Mahendra. Ini sudah ada penanya di kolom chat, saya bantu bacakan. Ada dari Kak Sherina. Izin bertanya, Kak, saya sebagai pemula dalam belajar desain, kira-kira apa tips untuk pemula ya? Nah, ini ada yang bertanya terkait tips untuk pemula dalam belajar desain nih, Mas Mahendra. Oke, untuk tips ya bagi pemula. Mungkin tips yang umum yang dulu saya gunakan itu, yang pertama itu niat. Karena semua kan diawali pakai niat itu. Nah, setelah kita ada niatan pengen belajar, contohnya di sini CorelDRAW. Nah, saya coba cari beberapa referensi ataupun kayak artis-artis yang pakai CorelDRAW, lalu mempelajari tentang
apa saja sih yang ada di CorelDRAW, seperti kayak fungsinya, lalu tools-nya, lalu beberapa alat-alat yang ada di dalamnya. Pokoknya kurang lebihnya itu tipsnya itu yang pertama itu niat, lalu cari-cari beberapa referensi, lalu giat belajar. Nah, kayaknya kalau yang saya sebutkan tadi itu rasanya kurang kalau misal tidak dipraktekkan. Nah, maka dari itu tips yang terakhir itu praktek, itu paling penting. Wah, siap-siap. Bagaimana Kak Sherina, apakah sudah cukup menjawab? Jadi itu ya, buat untuk teman-teman yang lain juga dan untuk saya juga, jadi semua memang tipsnya itu berawal dari niat ya Mas Mahendra ya, karena memang kalau misalkan kita cuma pengen-pengen aja tapi nggak ada niat untuk mempraktekkan ya, sama aja kita nggak bisa untuk mendesainnya kayak gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi Mas, dari Mas Putra Bagas dari UPN. Izin bertanya Kak, mohon maaf belum bisa on mic. Saya masih bingung terkait toolsnya, soalnya belum familiar untuk mengaplikasikan ini. Jadi apakah selalu menggunakan step dan tools itu, Kak? Kemudian pengaplikasiannya juga berdasarkan apa saja dari berbagai tools. Terima kasih. Mungkin bisa menjawab Mas Paksi, Mas Mahendra. Oke, apakah selalu menggunakan tools tersebut? Nah, pengalaman saya itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak semuanya tools yang ada di CorelDRAW tersebut itu bisa kita gunakan dalam desain. Contohnya seperti kita membuat poster tadi itu kan tidak perlu menggunakan seperti table, lalu drop shadow dan yang lainnya. Jadi untuk tools itu sebenarnya itu tidak semuanya itu kita gunakan dalam membuat desain, hanya beberapa tools tertentu saja yang kita gunakan. Baik, jadi memang sesuai kebutuhan saja ya Mas Mahendra ya untuk tools-tools yang digunakan itu ya? Ya, sesuai kebutuhan dari desain yang kita buat. Baik, bagaimana Mas Putra Bagas, apakah sudah cukup menjawab? Ini juga ada pertanyaan lagi nih Mas Mahendra dari Azhara Nuratika dari UISI. Saya Azhara Nuratika dari Teknik Kimia UISI 2021, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan. Dalam memilih opsi warna pada desain poster sebuah acara, hal pertama yang harus diperhatikan apa, dan apakah temanya atau latar belakang dari perusahaan atau organisasi si pembuat acara? Silakan Mas Mahendra. Oke, mungkin dari pengalaman saya ketika membuat poster itu ya, yang perlu diperhatikan saat kita memilih warna itu, yang pertama itu kita perhatikan temanya terlebih dahulu. Kalau misal temanya seperti Ramadan gitu yang kita buat tadi, nah itu kita bisa gunakan warna-warna yang biasanya itu identik dengan warna Ramadan atau warna-warna yang kalem gitu. Seperti contoh hijau. Nah, hijau itu kan sering digunakan dalam poster-poster Ramadan gitu. Atau mungkin kayak kita bikin poster promosi dari sebuah produk kecantikan. Nah, di situ kan temanya kan kayak tentang itu kan produk kecantikannya kan. Nah, warna yang identik dari produk kecantikan itu kan warna pink. Nah, warna yang kita gunakan itu setidaknya itu berhubungan dengan warna pink. Jadi untuk pemilihan warnanya itu pengalaman saya itu yang pertama kita perhatikan yaitu dari tema untuk acara yang kita buat itu. Oke, mungkin itu ya untuk Kak Azhara Nuratika. Jadi untuk tips pertama, hal pertama yang harus diperhatikan itu temanya, begitu Mas Mahendra ya, karena memang tema itu menyangkut semua aspek-aspek lainnya, terutama di pemilihan warna dan
mungkin icon-iconnya juga. Jadi yang awal mungkin bisa ditentukan temanya dulu. Begitu Mas Mahendra ya? Iya, begitu. Oke, baik. Bagaimana Kak Azhara Nuratika, apakah cukup menjawab? Mungkin teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonsultasikan nih terkait Corel Draw. Mumpung ada ahlinya nih, Mas Mahendra. Oke, mungkin sudah tidak ada yang bertanya nih Mas Mahendra. Mungkin, oh ini masih ada. Dari Mas Abiyu Anwar, izin bertanya, mohon maaf sebelumnya jika agak di luar topik. Menurut Kak Mahendra sendiri, aplikasi editing yang paling mudah untuk dipelajari oleh pemula apa ya, Kak? Oke. Untuk aplikasi editing bagi pemula ya, mungkin kalau menurut saya itu yang pertama kita pelajari itu software apa itu yang paling mudah. Yang pertama itu misal kayak dulu ya, saya itu pertama kali belajar desain itu pakai software Corel Draw itu. Dan waktu saya berhadapan langsung dengan Photoshop ataupun Adobe Illustrator itu bahkan belum terbiasa pakai. Nah, itu rasanya itu sedikit susah. Beda seperti Corel Draw yang pertama kali saya gunakan itu rasanya terlihat lebih mudah. Nah, begitupun kalau misal kita pakai Adobe Illustrator itu. Nah, mungkin kalau misal kita terbiasa pakai Adobe Illustrator, nah kalau misal kita melihat tampilannya Corel Draw itu akan sedikit lebih rumit dan tools yang di dalamnya itu akan sedikit ribet gitu. Jadi kalau software yang paling mudah untuk dipelajari oleh pemula itu tergantung dari kita sendiri. Awal belajar itu kita pakai yang mana gitu. Kalau misal kita belajarnya pakai Corel, nah mungkin kedepannya itu Corel itu terlihat lebih mudah dibandingkan AI atau Photoshop gitu. Jadi untuk aplikasi editing yang mudah untuk memula itu tergantung dari diri kita sendiri. Kita mau belajar ke yang mana, kita mau fokus ke yang mana gitu. Baik, mungkin itu Mas Abiyu Anwar, apakah cukup terjawab? Kalau saya pribadi nih Mas Mahendra melihat Corel Draw aja kayak gimana, kayak nggak pernah mencoba sama sekali. Tapi tetap itu ya benar kata Mas Mahendra tadi, tips agar bisa itu ya awalnya ya pasti harus ada niat. Meskipun desainnya bagus, tapi kalau nggak ada niat untuk editing pasti ya nggak bakalan bisa begitu ya. Kemudian juga meskipun nggak bisa editing, tapi kalau misalkan ada niat, ada usaha untuk belajar, pasti akhirnya bisa juga. Jadi benar yang awal itu, yang utama itu adalah niat gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi Mas Mahendra. Untuk selanjutnya mungkin saya bacakan untuk penugasannya saja ya Mas Mahendra. Tahu Mas Mahendra nih yang memberi penugasan langsung? Mungkin Mbak Dian saja yang bacakan. Oke, baik. Baik, jadi untuk pelatihan kali ini ada penugasan ya teman-teman. Jadi penugasannya nanti teman-teman ditugaskan untuk membuat sebuah poster dengan tema Ramadan yang sudah dijelaskan Mas Mahendra tadi, tapi nggak harus desain yang Mas Mahendra contohkan tadi. Jadi teman-teman bisa explore sesuai kreasi teman-teman, sesuai imajinasi teman-teman. Jadi desainnya terserah, yang penting temanya itu tentang tema Ramadan. Kemudian nanti ini juga ya harus dibuat di aplikasi Corel Draw, karena kan pelatihan kita ini di aplikasi Corel Draw. Kemudian juga nanti setelah selesai dibuat, teman-teman bisa upload di Instastory di Instagramnya masing-masing. Jadi nanti teman-teman jangan jangan di private, dilarang untuk memprivate Instagramnya. Kemudian juga jangan lupa untuk tag Instagramnya Mas Mahendra, ada namanya Mas Mahendra, Instagramnya Nevas ID, kemudian juga tag Himatek Wisi. Jadi tag dua akun
apapun itu ya teman-teman. Jadi nanti dari teman-teman panitia akan diseleksi, nanti ada satu desain terbaik nanti akan dapat reward dari panitia. Lumayan nih teman-teman, rewardnya sangat menarik sekali. Jadi kita berharap teman-teman mengerjakan desainnya itu dengan semaksimal mungkin ya. Kemudian untuk deadline pengerjaannya bisa sampai besok jam 12 siang. Jadi untuk besok jam 12 siang teman-teman panitia akan mengecek satu persatu desain dari teman-teman. Jadi jangan di ini ya teman, jangan di private Instagramnya. Seperti itu. Kemudian untuk link absensinya jangan lupa untuk mengisi absensi, karena absensi ini merupakan syarat untuk teman-teman mendapatkan sertifikat nantinya. Untuk link absensinya sudah disediakan teman-teman panitia di kolom chat, jadi teman-teman bisa langsung mengisi link absensi. Baik, mungkin tiba lagi kita di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Mahendra Putrapaksi atas ilmu dan sharing-sharingnya kepada kita semua di hari ini di pelatihan desain grafis kali ini yang sangat menginspirasi saya banget, karena saya pengen desain tapi saya kayak nggak ada niat, jadi memang harus ada niat gitu ya. Agar menjadikan desain itu bagus tuh memang harus ada niat gitu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta pelatihan desain grafis karena sudah meluangkan waktunya dan juga ikut berpartisipasi dan aktif dalam pelatihan desain grafis kali ini. Untuk sebelum mengakhiri pelatihan kita, mungkin teman-teman bisa on cam ya teman-teman, kita lakukan dokumentasi. Oke, kita tunggu yang lain on cam. Teman-teman bisa on cam semua ya. Kita lakukan dokumentasi. Baik, mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu untuk dokumentasi. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, mungkin dari Mas Mahendra ada request gaya nih Mas Mahendra. Oke, untuk request gaya mungkin gayanya gaya bebas saja. Soalnya saya tidak terlalu kalau foto tidak terlalu banyak gaya gitu. Oh, baik. Baik, mungkin gaya bebas saja ya Mas Mahendra ya. Baik, saya bantu hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kembali juga kepada Mas Mahendra karena telah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ilmu untuk kita semua. Teman-teman yang belum isi link absensi, dimohon segera mengisi link absensi karena nanti berpengaruh di sertifikat yang teman-teman dapatkan. Baik, mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di pelatihan kali ini terdapat kendala maupun kesalahan yang tidak kami sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.